Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Risti Chandini bersama dengan rekan saya. Nama saya Sri Mulyani. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem kendali derivatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kendali derivatif. Di sini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama itu pengertian derivatif, pengertian sistem kendali derivatif. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, contoh sistem kendali derivatif. Dan yang keempat adalah tabel perbandingannya. Selanjutnya, kendali derivatif merupakan rem yang berfungsi untuk meredam lonjakan variabel yang dikendalikan, memperlambat gerakan variabel yang dikendalikan beberapa saat sebelum mencapai tujuan. Karakteristik kendali derivatif ini, yang pertama yaitu kendali tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya. Kemudian, yang kedua, kendali derivatif bersifat korektif dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Kemudian yang ketiga, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan tergantung pada perubahannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Ini merupakan contoh dari kendali derivatif. Kami memakai kendali untuk menjaga permukaan cairan agar tetap konstan di dalam tangki. Ini contohnya ya teman-teman. Di sini jika terjadi penurunan level cairan yang cepat, ini merupakan aliran yang keluar, maka kendali derivatif bereaksi dengan membuka katup pipa masukan lebih lebar. Di sini teman-teman, kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau air ini turun, maka kendali yang ada di sini, kendali derivatif ini, dia akan langsung membuka keran air ini agar tangki ini terisi kembali. Selanjutnya, apabila level cairan hampir kembali normal pada set point dan error mengecil, maka kendali derivatif membantu untuk menutup katup seluruhnya. Jadi teman-teman di sini kita akan mengatur berapa level cairan yang ada di tangki ini. Maksudnya di sini kendali derivatif ini fungsinya adalah untuk jika cairan level pada tangki ini dia berkurang, maka kendali derivatif ini akan membuka keran ini agar airnya itu mengisi dengan level yang sudah kita tentukan. Untuk begitu pun sebaliknya, jika air ini sudah mencapai dengan level yang kita inginkan, maka kendali derivatif ini akan menutup kembali kerannya. Itu merupakan contoh dari kendali derivatif. Di sini kita menggunakan tangki air teman-teman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sri Mulyani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu mengenai sistem kendali derivatif. Selanjutnya kita akan melihat grafik dari kontrol derivatif. Sebelumnya kontrol derivatif ini bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan yang akan mendatang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Jadi jika kita lihat dari grafik ini, kita lihat yang warna merah ini. Kontrol derivatif ini untuk lonjakan awalnya itu tidak terlalu tinggi, tetapi masih mengalami osilasi di bagian gelombangnya. Namun overtime-nya itu tidak terlalu lama seperti karakteristik dari integral, sehingga overshoot-nya itu dapat kembali ke set point semakin cepat. Karakteristiknya sendiri untuk derivatif ini dapat memperlambat rise time,
mempercepat stabilitas respon saat terjadi osilasi, dan mengantisipasi terjadinya overshoot. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan tabel perbedaan dari kendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, jika kita lihat dari tabelnya, untuk rise time dari kendali proporsional itu sifatnya menurunkan rise time. Untuk integral juga menurunkan rise time. Tetapi derivatif itu sifatnya menurunkan dalam perubahan yang kecil. Nah, jika dilihat dari overshoot-nya, untuk kendali proporsional ini dapat meningkatkan overshoot, sama juga dengan kendali integral. Dan untuk derivatif itu sifatnya menurunkan overshoot. Selanjutnya untuk setting time-nya, proporsional ini mengakomodir perubahan yang kecil untuk setting time. Nah, sedangkan integral ini dapat meningkatkan setting time-nya. Dan derivatif ini sifatnya menurunkan setting time. Yang terakhir itu untuk steady state error, di mana untuk kendali proporsional ini dapat menurunkan atau mengurangi steady state errornya. Sedangkan untuk kendali integral, dia dapat mengeliminasi atau menghilangkan steady state errornya. Dan yang terakhir untuk derivatif ini, kendali ini dapat mengakomodir perubahan yang kecil dari steady state errornya. Nah, jadi set point ini merupakan nilai keluaran yang kita inginkan. Nah, selanjutnya untuk rise time yang ini, rise time ini sama dengan waktu naiknya. Jadi rise time itu dari ini ke sini. Selanjutnya untuk overshoot yang ini merupakan kondisi yang melampaui batas set point yang telah kita tetapkan. Nah, jadi dia melampaui dari set point-nya. Selanjutnya untuk settling time ini, dia merupakan ukuran waktu yang menyatakan bahwa respon itu telah masuk. Jadi ketika respon kendali yang kita masukkan dalam sistem sudah terdeteksi, makanya di sini adalah settling time-nya. Nah, untuk error steady state sendiri, ini merupakan keadaan sistem dalam keadaan tuna, atau sistem itu dalam keadaan kesetimbangan. Nah, misalkan contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iskandariansyah dan teman-teman dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, di mana mereka melakukan penelitian tentang desain dan simulasi sistem kendali PID pada AGV atau Automated Guided Vehicle pengikut garis. Nah, jadi pada penelitian yang mereka lakukan ini, mereka pada hasil dan pembahasannya. Nah, untuk mengetahui kinerja sistem robot yang mereka buat dalam mengikuti pola lintasan garis putih yang dilewati, sehingga data yang diperoleh itu dapat dianalisa, mereka melakukan proses pengujian yang dilakukan pada sistem kendali PID yang diterapkan. Nah, tahap pertama yang mereka lakukan itu adalah melakukan pengujian dengan menerapkan kendali proporsional pada sistem deteksi lintasan robotnya. Nah, ini untuk grafik dari pengontrol atau kendali proporsionalnya. Nah, dapat dilihat pada grafik ini bahwa untuk nilai referensinya atau bisa kita sebut sebagai set point-nya itu berada pada garis ini, dan itu ada konstanta proporsionalnya ada 0,03, 0,02, dan 0,01. Nah, dari grafik yang didapatkan, ini digunakan untuk mengetahui kecepatan respon kesesuaian posisi titik pusat, momen gambar lintasan yang ditangkap oleh kamera terhadap titik referensi yang ditentukan. Nah, jadi dari penelitian yang mereka lakukan ini, didapatkan bahwa tingkat osilasi yang dihasilkan dengan nilai Kp 0,03 ini cenderung lebih besar, dan dapat diamati bahwa sistem ini mengalami ketidakstabilan. Nah, untuk nilai Kp 0,02 dan 0,01 sendiri, tingkat osilasinya itu mengecil. Dan sistem saat kisaran waktu 5
milisekon dapat mencapai referensi sehingga kesalahan terdapat referensi akan mengecil. Nah, jadi jika dilihat dari pengendali proporsional ini, dapat kita lihat bahwa grafik mengalami osilasi dan sistem mengalami ketidakstabilan. Nah, sehingga untuk pengujian kedua mereka menambahkan kendali derivatif pada sistemnya. Nah, hal ini dikarenakan pada pengujian yang proporsional belum dapat bekerja secara maksimal karena sistem masih belum stabil yang ditandai dengan adanya osilasi respon yang kita lihat tadi. Nah, sehingga mengatasi osilasi akibat overshoot itu, pengujian selanjutnya itu digunakan kendali derivatif, di mana kendali derivatif ini mampu mengendalikan dan menekan overshoot yang terjadi pada sistem deteksi lintasan robot. Nah, pada grafik ini dapat kita lihat bahwa terdapat penambahan konstanta derivatif itu 0,02, 0,08, 0,015. Nah, ini dapat mengurangi adanya overshoot dan nilai kesalahan terhadap referensi atau set point, sehingga sistem dapat lebih cepat untuk mencapai set point yang telah kita tetapkan. Nah, dapat dilihat dari grafik bahwa sistem cenderung stabil ketika dia diberikan kendali derivatif.